Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Galeri Misteri Kang Hair dimanapun berada, semoga kalian, kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan langkah-langkah kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, di program OTW, obrolan tentang waktu, dulu, sekarang, dan masa depan. Nah, itu ya. Pada malam hari yang sangat cerah dan berbahagia ini, saya sangat juga berbahagia ya, karena ada bintang tamu yang spesial nih. Ada Teteh Ainun. Teteh Ainun bisa disapa dulu Sobat Galeri Misteri Kang Hair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Nabila. Itu kali ya, Kang. Ya. Alhamdulillah sekarang yang nonton itu dari Arab Saudi, ada dari Taiwan, dari Malaysia, banyak lah. Singapura ya, isi dapur. Gitu. Teh Ainun ini tadi sudah syuting dengan saya di channel Gatrans TV tentang pembahasan yang berbeda. Nanti bisa dicek di deskripsi video apa sih, pokoknya seru banget deh. Bahasanya anak muda kan gitu, seru banget deh. Saya karena anak muda ininya bintang tamunya gitu, jadi saya harus bahasanya anak muda juga. Teh Ainun gimana sekarang? Kesibukan selain daripada Duta Baca, karena tadi kan Duta Baca sudah dijelaskan di channel Gatrans TV. Kesibukannya sama, masih dalam tahap perkuliahan ya kan. Sekarang baru liburan, tapi nggak ngerasa liburan. Jadi kuliah daring kan kebanyakan kita ya di belakang laptop gitu kan. Agak sumpek sih gitu kan. Jadi disisipin sama organisasi, sama ya sering kumpul ke forum, masih secara virtual karena lagi kan ada pembatasan PPKM ya Kang ya. Iya. Ya, jadi mentaati peraturan pemerintah gitu. Itu aja sih kayaknya. Sekarang mengisi waktu luang ya mungkin keluar cari inspirasi lain gitu. Selain daripada Duta Baca nih, Teh Ainun ini saya ketahui dari mata-mata saya. Wah, di luar ada banyak mata-mata gitu ya. Informan. Iya. Itu adalah duta duta genre. Iya. Genre mulu. Oke, bisa diceritakan lebih detail nggak kapan menjadi duta genre? Dan juga langkah apa sih untuk anak muda yang ingin ikut duta genre? Saya tanya dua pertanyaan sekaligus deh. Langkah ya. Mungkin pengalaman saya kenapa bisa jadi duta genre gitu ya. Jadi waktu itu kalau nggak salah saya juga selesai habis pemilihan mahasiswa berprestasi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan. Saya sombong nih Kang. Sombong lagi nih. Sombong terus ya. Nah, habis itu digencer lah tuh harus ikut daftar duta genre Kabupaten Kuningan tahun 2021. Karena mungkin untuk mewakili lembaga ya, instansi. Jadi saya daftar, ternyata pengennya daftarnya tuh tahun depan biar ada persiapan, ancang-ancang gitu kan ya. Sebelum kita lompat terus ada ancang-ancangnya dulu kan. Nah, habis itu ya udahlah, mungkin ini waktunya ya nggak menghilangkan kesempatan yang ada gitu. Habis itu daftar pada bulan Juni, pokoknya penyeleksian itu dari tahun sekarang. Iya, baru bulan kemarin. Nah, pada bulan Juni daftar, habis daftar itu seleksi administrasi, terus seleksi wawancara. Wawancara ada. Itu daftarnya kemana tuh? Kalau ada yang belum tahu gimana tuh langkah-langkah daftarnya? Oke, ada forum genre. Nanti di forum genre itu setiap tahunnya ada menyediakan pendaftaran pemilihan duta genre, duta generasi berencana gitu. Jadi nanti mungkin teman-teman boleh follow IG-nya Genre Kabupaten Kuningan gitu ya, follow IG-nya. Di situ nanti banyak sekali informasi tentang bagaimana generasi berencana ya, duta genre. Lanjut ke pendaftaran ya Kang ya. Terus pendaftaran di bulan Juni dari pengumpulan berkas administrasi, terus seleksi tulis, seleksi wawancara. Kebetulan banyak banget yang ikutnya gitu ya. Terus dari pengerucutan peserta gitu sampai ke babak tahap 10 besar gitu. Habis 10 besar itu
pas grand final 10 besar. Jadi nanti kita tuh ditanya satu-satu gitu, langsung gitu mah kita sama dewan juri gitu. Itu sih kayak hal yang baru gitu yang dirasain. Oke. Terus pas udah daftar ya alhamdulillah qadarullah jadi juara 2, dan sampai sekarang ya mungkin ada beberapa visi misi dari Duta Genre sendiri gitu apa ya. tuh? Itu triad KRR ya, fokus pada triad KRR. 3 ancaman dasar kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama pernikahan dini, yang kedua adalah hamil di luar nikah, dan ketiga adalah penyalahgunaan nafsa. Kita itu bertugas bagaimana jadi pelopor untuk menekan atau menurunkan angka pernikahan dini dan juga hamil di luar nikah, penyalahgunaan nafsa gitu. Kan banyak sekali itu di Indonesia ya, ada 271 juta jiwa, 349.889 penduduk Indonesia, dan kita itu sebenarnya remaja Indonesia itu remaja terbesar 36% keempat di Asia. Jadi remaja itu kan investasi suatu bangsa ke depannya. Kasihan kalau misalnya nanti bangsa Indonesia gak ada penerusnya. Jadi kita harus bisa menjadikan remaja sekarang menjadi remaja yang berkualitas gitu. Penerus pasti ada, karena remaja Harus. pasti besar kalau tidak memang umurnya pendek ya. Tapi yang jelas kan ya penerusnya yang baik atau yang tidak baik kan gitu ya. Iya, betul. Oke. Teh Ainun, di luar daripada kesibukan, Orang sibuk Teh banget Ainun, kelihatannya ya. Terus daripada apa yang tadi diceritakan, tadi sudah gamblang sekali ya, walaupun bisa nanti dipertajam lagi pertanyaan-pertanyaannya. Saya ingin tanya yang mungkin belum ditanyakan Apa tuh? oleh media lain gitu yang pernah mungkin Teh Ainun masuk di frame First time ya di gitu, sini. first time. Di perjalanan Teh Ainun sampai sekarang itu pastikan dinamika itu ada ya, mau suka mau duka, mau marah mau sedih, mau logika atau tidak logika, itu pasti kan ada tuh. Ya kan. Saya mau spesifikkan bertanya seperti ini, ada nggak pengalaman Teh Ainun yang mungkin belum orang lain ketahui, pengalaman Teh Ainun terkait dengan hal-hal yang misteri gitu, yang aneh atau yang tidak masuk logika gitu, ada nggak atau tidak ada sama sekali? Sebenarnya waktu dulu tuh banyak sih kayak gitu kan. Oh banyak. Ternyata ya. Gak tahu nih tiba-tiba bisa kayak, mungkin orang-orang tuh nggak akan percaya kalau belum pernah lihat kayaknya gitu ya. Ini kalau diambil kita kayak pengalaman hidup aja kali ya, jangan jadikan bahan serius juga gitu kan. Dulu waktu saya kelas berapa ya, kelas 10 kalau nggak salah, 10-11 aliyah. Saya kan ikut organisasi luar ya di kabupaten. Nah di situ ada kemah akbar, jadi kemah besar gitu kan, perkemahan. Muncangnya lah kalau nggak salah daerahnya tuh, kalau nggak salah ya di lapangannya. Nah terus kan kita tuh berangkat pagi, terus bikin tenda siang, duhur tuh selesai. Nah di situ kan orang-orang kan pada kepanasan namanya dalam tenda di lapangan gitu kan. Pada keluar, tapi saya malah ketiduran di dalam tenda. Padahal itu panas banget kayak sauna mungkin, tapi bisa sampai ketiduran. Dan yang anehnya itu ketiduran itu malah mimpi, kayak bukan mimpi sih, tapi emang persis banget apa yang saya lihat di mimpi itu lihat juga di nyata gitu. Maksudnya kayak letak tendanya di mana, letak panggungnya di mana gitu kan. Nah pas waktu saya tidur, saya lihat di tengah lapang tuh kayak apa ya, bukan orang gede gitu loh. Kayak pakai jubah semua, banyak banget kayak pasukan gitu loh, tapi buat tongkat gitu. Banyak banget pakai yang putih-putih, terus kayak yang paling gede itu yang hitam paling besar, tapi kayak gimana sih, kayak jubah gak ada mukanya, hitam semua gitu, tapi bawa kayak gini tuh. Nah di situ tuh kayak wis langsung bangun gitu kan, nggak percaya, ya berarti benar, tapi kenapa bisa persis kayak letak tendanya sama apa yang saya lihat gitu. Nah habis gitu udahlah, mungkin itu cuma mimpi kali ya gitu, udah nggak dipikirin, udah nggak dipikirin. Tapi pas mau sore itu kan ada tes fisik,
tes fisik tuh gak capek banget kayak mau tes masuk ke polisian gitu kan. Itu kan basicnya polisi ya. Nah di situ tuh banyak mungkin yang kecapean, yang kayak teriak-teriak, terus kayak kalau kata orang mah katanya kesurupan gitu. Kebetulan saya juga nggak ikutan tes fisik gitu, karena kondisi juga nggak memungkinkan. Terus pas gitu ada satu senior saya yang bilang kayak gini, Nun sini bantuin katanya. Bantuin apa? Ini bantuin sembuhin katanya. Soalnya banyak banget itu yang kalau kita mah kayak tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa gitu kan. Terus di situ teh udah cuman kayak apa namanya ya, kita percayanya semua yang ada di bumi kan, makhluk yang di bumi itu punya Gusti Allah ya, nggak pakai doa-doa mantra-mantra kayak gimana ya, cuman baca syahadat biar keluar keyakinan kita. Alhamdulillah sembuh, tapi cuman kayak set gitu kan, cuma set kayak kita tuh kayak ngerasa dipegang apa sih, tahu balon ada airnya nggak sih tuh? Nah kalau balon ada airnya tuh kan kalau dipegang kayak gitu kan, terus diambil udah gitu ya. Gitu nggak sih kita. Habis itu pas malamnya teman saya juga yang suka nempel di saya tuh cerita katanya, ini saya tadi apa namanya jatuh di batu, kalau kita apa namanya kesandung di batu, terus si kakinya tuh masih sakit padahal nggak apa-apa, cuman kesandung biasa gitu. Ya, terus saya usapin lah baca Bismillah, syahadat, ya gimana sih orang-orang minta pertolongan sama Allah kan. Tiba-tiba teman saya tuh langsung nangis jujuritan, padahal cuma kayak gini nih, nggak di kayak gitu, enggak. Habis itu udah sembuh, dia bisa jalan lagi gitu. Nggak tahu itu kenapa bisa kayak gitu kan. Nah udah pengalaman di situ tuh kayak biasalah kayak gitu-gitu doang ya. Nah yang paling aneh itu ketika pas pulang saya dari kemah, kan saya mulai lagi sekolah itu saya bawa motor, baru aja keluar dari rumah udah mau tabrakan, baru keluar dari gapura udah mau tabrakan lagi sama truk, udah mau gitu belum ya. Abis itu punya firasat gak enak gitu kan. sampai sekolah alhamdulillah selamat gitu. Itu kan dulu tuh lagi booming bukan homeschooling, apa ya namanya tuh yang sekolah sampai jam 3 tuh, full day school. Nah, FDS kan full day school. Jadi pulang tuh jam 3:30 itu hujan rintik-rintik dan itu keadaan tuh gelap. Nah saya kuliah, saya sekolah di Ciawi kan. Terus habis itu pulang, nah di makam Ciputat kalau nggak salah. Ada kan Ciputat makam ya? Jam berapa tuh? Jam 3:30, masih siang lah ya, habis asar. Bukan 4:30, 4:30. 4:30 hujan rintik-rintik, habis rintik-rintik tuh tiba-tiba tuh ada logak tuh nggak gede banget, kecil. Jalan juga pelan gitu kan karena hujan. Tiba-tiba gelap, gak lihat apa-apa. Gak lihat apa-apa. Terus motor langsung masuk ke logak, kayak yang logaknya tuh kayak yang dalam banget. Set gitu. Gimana sih? Ceritanya susah ada kayak gitu. Terus langsung nabrak ke pilar makam. Motor tuh muter sampai saya tuh kejepit di kayak apa namanya depan. Kalau motor Mio tuh tempat kaki tuh di situ. Di dashboard bawah. Nah itu tuh nggak bisa gerak apa-apa, nggak bisa ngomong apa-apa. Padahal saya sadar nggak kenapa-napa. Motor juga nggak kenapa-napa gitu. Sendirian? Sendiri. Itu saya nunggu bantuan itu kayak lama banget datangnya. Terus siapa yang ngebantu? Nggak tahu, orang lewat mobil kolbak gitu kan. Terus dibawa ke. Itu juga orang nggak tahu kenapa bisa sampai ke rumah. Nggak aneh kan? Itu kan. Terus habis itu tuh udah sampai rumah. Abis sampai rumah tuh kan ya kata posisi kita dari jalan pas sampai rumah itu sadar nggak? Sadar, tapi nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak gini aja gitu. Sadar, saya lihat, saya pengen ngomong tapi nggak bisa gitu, kayak gimana ya? Nggak bisa gitu ya. Kaku aja lah gitu ya. Padahal nggak kaget, biasa aja gitu. Kaku maksudnya? Kaku. Padahal nggak kaget ya. Terus habis itu ya kalau orang-orang zaman dulu kan kalau kaget dikasih air gitu kan, minum. Nah baru terus itu nangis segukan. Gak tahu itu kenapa. Nangis karena shock mungkin ya, habis kecelakaan gitu. Habis itu udah kalau udah bisa ngomong lagi, udah bisa gerak lagi. Waktu udah di jalan kesananya mah nggak bisa ngapa-ngapain, kayak kita gerakin tangan aja nggak bisa. Nggak tahu emang dari sananya kayak gitu atau mungkin ada yang salah, karena waktu diperiksa juga gak ada yang
kena atau apa. Bahkan kayak luka berdarah pun nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Goresan pun nggak ada Nggak gitu ada. ya. Aneh. Ya, Motor bisa muter gitu kan. Hebat. Cuma kalau pengalaman kayak gitu tuh enaknya tuh seumur hidup sekali. Mungkin orang-orang bisa nggak lihat tapi kita bisa, itu jadi sebuah experience, pengalaman. Ya, pengalaman. Oh iya. Selain itu satu lagi ada lagi enggak? Apalagi ya? Ntar. Oh, saya pas pertama kali lihat kayak gituan kayak. Nah, boleh. Kalau kakek itu meninggal tahun berapa ya? 2012 kalau nggak salah. Kakek. Yang di sini, yang di rumah. Terus itu tuh pas hari ke-7 kayaknya. Enggak deh. Udah beberapa bulan meninggal. Karena mas saya paling belakang. Terus di sana kan masih kayak apa ya, kebun-kebun kayak gitu, terus kayak empang gitu kan. Terus kan di situ kan ada pohon kadu gitu. Itu pertama kali saya lihat kayak gituan tuh. Saya lagi main HP gitu kan, ngadep ke timur. Kan kalau itu ke sebelah sana. Tapi kalau misalnya kita lihat ke sebelah sana tuh kelihatan semua sampai ke jalan-jalan sampai sawah-sawah kayak gitu. Terus sama sepupu kan. Itu masih usia sekolah atau Saya udah? masih MTS. Oh, Gitu masih MTS. Masih MTS pas lihat lagi main HP. Cek. Wih, cantik. Cantik. Sepupu saya juga lihat gitu kan. Wih, cantik kan wancana. Iya. Nah, dari situ tuh abis itu kita main HP lagi. Tar dulu. Tapi kok kayak ada aneh gitu, ada yang aneh gitu. Kok ngapain dia di situ gitu sendirian? Lah itu kan maksudnya kayak gak kelihatan kakinya, terus kok kayak transparan gitu. Aneh tapi cantik gitu. Enggak kayak didefinisikan sama orang-orang kalau misalnya yang kayak gitu, kayak neneng kukun tuh kayak serem banget. Oh, enggak. Gitu ya. Enggak. Itu mah pas saya lihat tuh pertama kali dia tuh cantik banget, kayak jadinya juga rapi, cuman diem aja. Jadi kita tuh tatap-tatapan dulu gitu kan sama sepupu saya. Nah baru itu kita baru sadar itu bukan human ya, bukan human. Itu apa namanya? Langsung kaget lah, kayak diem dulu, tapi kaget tuh diem dulu, kayak kesima mungkin ya. Kesima gitu kan. Terus pas dilihat tuh baru kita ngecerita bareng-bareng. Karena kalau misalnya namanya halusinasi mungkin saya harus cerita dulu ya apa yang saya ceritakan, tapi tuh kayak kita ngelihat bareng-bareng di situ kayak langsung panas dingin, kayak keringet, gak bisa ngomong. Ini juga kayak kedinginan gitu, gak bisa ngomong. Itu sih pengalaman pertama dan sampai sekarang masih inget terus. Pas ininya tuh. Nah baru kesana-kesananya tuh banyak hal-hal yang di luar dugaan saya bakal ketemu sedini itu gitu. Gitu sih. Tapi sampai sekarang itu intensitas sensitivitas semenjak saya kecelakaan yang di Alia itu nggak terlalu intens. Soalnya mungkin ayah saya bilang katanya, ya mungkin kepekaan orang tua, kayak kepekaan batin orang tua gimana lah biar anaknya nggak kenapa-napa gitu. Dari situ cuman kalau misalnya ini ya bukan bisa sih ya pasain gitu. Gitu. Kan kita juga punya kepekaan sendiri ya, manusia itu kan punya kepekaan insting masing-masing. Tetap cuman tingkatnya berbeda-beda gitu. Ya seru ya. Banyak nah. Teh Ainun kalau saya tapi kayaknya nanti deh itu di episode berikutnya. Ya. Bikin penasaran nih, apa nih? Saya mau ajak Teh Ainun untuk bernostalgia gitu, berinteraksi. Udah. Tobat. Ya nanti dibujuk dulu lah itu mah. Oke Teh Ainun, luar biasa sekali apa yang disampaikan. Yang pertama itu pengalaman yang kalau pengalaman spiritual itu kan gini Teh, jadi kita tidak memaksakan orang lain untuk percaya gitu. Itu kita berbagi pengalaman. Kita menceritakan apa yang kita alami gitu ya. Oke, sebagai penutup nih, kita tarik lagi ke awal pembukaan tadi biar nggak terlalu tegang nih Teh Ainun. Udah suasananya dingin banget. Udah suasana dingin gitu ya. Kasih motivasi atau semangat atau barangkali edukasi deh kepada anak-anak muda supaya memang tidak
terjadi kecelakaan atau hamil di luar nikah atau pernikahan dini dan yang sejenisnya gitu. Mungkin pemikiran wanita atau orang tua zaman sekarang itu, wanita itu cocoknya udah kerja di dapur gitu kan, nggak harus kayak pendidikan tinggi ataupun kayak harus kerja sana sini gitu. Sebenarnya kalau misal pemikiran kayak gitu salah sih kata saya, itu membatasi kemampuan atau kualitas wanita itu sendiri gitu kan. Kita tuh punya kemampuan berbeda-beda, nah kenapa nggak bisa dimanfaatkan gitu kan. Ilmu itu harus kita cari sejauh mungkin sampai ke negeri Cina katanya. Itu pun harus berlaku juga untuk kita sebagai seorang wanita, karena anak-anak kita nanti itu adalah pendidikan pertama bagi anak-anak adalah ibunya kan. Nah, kalau misalnya ibunya nggak berpendidikan atau misalnya nggak sekolah ataupun sekolahnya cuma tamatan SD dan itu pun nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak gimana nanti jadi madrasah buat anak-anaknya kayak gitu. Nah, kalau misalnya untuk cewek-cewek nih, walaupun teman-teman nggak melanjutkan ke perguruan tinggi atau apapun, mungkin teman-teman bisa merencanakan pernikahan itu dengan sebaik mungkin, karena menikah itu bukan, nah yang tadi didengar itu adalah suara alamiah. Itu motor drum ya, kata anak-anak muda kan ya, anak-anak kita muda. berbaur dengan alam. Oke, kembali lagi. Menikah itu kan bukan hanya kayak ijab kabul udah selesai, enggak, padahal kehidupan kita baru dimulai, ya kan? Kalau misalnya kita memilih calon suami yang tepat, hidup kita bahagia gitu kan. Kalau misalnya kita pilih suami yang salah, yaitu katanya hidup kita bagai di neraka gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pemikirannya udah lulus SMP, SMA langsung nikah, padahal umur belum memasuki 21 tahun, wanita itu kan batas usia aman itu 21 tahun untuk mengandung gitu kan ya. Jadi itu bakal berpengaruh ke kehidupan selanjutnya. Jadi mohon kalau misalnya untuk mau menikah nanti dipersiapkan dulu, dimatangkan dulu, hal dari segi emosional, spiritual, ataupun dari ekonomi itu juga harus ya kan, karena penyebab perceraian itu terbanyak di Indonesia kan ekonomi gitu. Terus apa namanya ya, itu harus diperhitungkan. Untuk yang pernikahan dini itu harus diperhitungkan, dan orang-orang tua juga harusnya sebenarnya mendukung untuk pendidikan tinggi anaknya. Jangan takut sama biaya, karena orang tua saya juga bukan orang tua dari golongan orang-orang kaya. Kita harus, Allah itu menciptakan kita juga untuk berusaha dan berdoa kan. Terus kita banyak yang hamil di luar nikah, itu harus membatasi pergaulan antara perempuan dan laki-laki kan, kebanyakan kayak gitu ya, kebablasan gitu. Jadi harus dibatasi lagi bagaimana caranya kita bergaul dengan baik gitu. Jadi kami di sini sebagai duta generasi berencana genre, bagaimana caranya agar teman-teman bisa merencanakan kehidupan setelah sekolah, menikah yang lebih baik lagi untuk masa depan anak cucu kita nanti. Luar biasa ya. Itu sih Kang. Ya. Itu sobat, jadi apa-apa yang tadi disampaikan semoga nilai-nilai positifnya bisa diambil. Kalaupun ada yang memang kurang berkenan dari tayangan kami berdua, itu tugasnya harus difilter. Tugas penonton sendiri, bukan tugas kita mau filter kan gitu. Oke, cukup dulu Teh Ainun, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya akhiri. Bila topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.